Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Beberapa waktu lalu kita marah terkait aksi pembakaran salinan Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang ekstremis kanan bernama Rasmus Paludan di Stockholm, Swedia, di depan Kedutaan Besar Turki. Walaupun aksi tersebut erat kaitannya dengan ketegangan politik antara Swedia dan Turki, tetapi aksi pembakaran terhadap kitab suci Al-Quran memicu amarah Muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan aksi tersebut kita bisa melihat sebagai sebuah bagian yang terikat dari apa yang disebut dengan Islamophobia yang kita rasakan dimiliki oleh sebagian kalangan di barat, termasuk juga mungkin wilayah Nordik seperti Swedia. Dan kita marah atas Islamophobia tersebut dan menganggap bahwa Islamophobia menjadi bagian dari standar ganda yang diperlihatkan oleh barat, wabil khusus gitu Amerika Serikat. Yang misalkan kalau kita berbicara soal standar ganda, Amerika sangat concern terhadap nasib Ukraina yang diinvasi secara tidak adil oleh Rusia, tetapi Amerika tutup mata terhadap nasib warga Palestina yang dijajah oleh Israel hanya karena Israel adalah sekutu dekat Amerika Serikat. Dan kita marah terhadap standar ganda tersebut, kita mengutuk standar ganda tersebut. Kita juga marah pada bagaimana misalkan kalau ada kejahatan pembunuhan, menghabisi banyak korban dan dilakukan oleh ras kulit putih, kemudian pemberitaan atau frame pemberitaan yang dimunculkan adalah bahwa ini kejahatan biasa, bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan mental dan seterusnya. Tetapi jika hal tersebut dilakukan oleh seorang muslim, apalagi dengan ciri-ciri stereotip fisikal tertentu, misalkan jenggotnya panjang dan seterusnya, maka dengan mudah frame-nya adalah ini adalah aksi terorisme. Kita marah terhadap standar ganda tersebut, terhadap Islamophobia tersebut, terhadap aksi yang itu mendiskreditkan muslim, sehingga membuat kita mungkin, sebagian kita bereaksi ekstrim yang tidak pada tempatnya yang justru malah membuat situasi makin runyam. Nah, apa sebetulnya standar ganda sendiri gitu ya? Standar ganda itu sebetulnya adalah cara kita untuk memiliki dua kutub penilaian yang berbeda untuk persoalan yang serupa karena kita punya subjektivitas yang membuat kita bias atau tidak adil dalam melihat sesuatu. Contohnya tadi, terhadap Ukraina empati, terhadap Palestina tutup mata. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita marah terhadap Barat atau sebagian oknum di Barat, apapun yang kita sebut atau istilahkan sebagai Barat dengan standar ganda mereka, kita mungkin juga perlu bertanya, apakah kita juga punya standar ganda atau bias-bias tertentu yang mungkin membuat kita bersikap ekstrim sebagaimana si Rasmus Paludan di Swedia. Dan saya misalkan mengambil contoh dari proses introspeksi mengalami sebagai minoritas ketika berkuliah di Inggris, kita sepertinya juga punya fobia. Kita marah terhadap orang yang fobia terhadap Islam, tapi diam-diam sebagai Muslim, kita juga punya fobia terhadap misalkan Kristen atau Yahudi. Karena kebencian terhadap Kristen, terhadap Yahudi, itu sangat juga besar di kalangan Muslim di Indonesia berdasarkan beberapa riset. Yahudi termasuk jadi kelompok yang sangat dibenci di Indonesia. Seperti itu. Dan fobia ini, ketakutan ini berangkat dari gagasan bahwa seolah-olah semua Yahudi sama dengan Zionis, semua orang Kristen adalah misionaris yang melakukan cara-cara tidak baik untuk memaksakan keyakinan mereka, sebagaimana orang-orang yang mengadopsi Islamophobia berkeyakinan bahwa semua Muslim sama dengan teroris. Keyakinan ini, stereotip ini sama sekali tidak tepat dan menjadi bentuk bias dalam penilaian kita. Contoh Kristen fobia, misalkan ada kasus di Desa Cilebut Barat, Sukaraja, Bogor, di mana ada saudara kita yang umat Kristen ini dilarang merayakan Natal di rumah mereka. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Minggu. Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak berbeda. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Dengan dalih mengganggu ketertiban dan bukan gereja dan seterusnya. Padahal mereka tidak mengganggu kita, mereka merayakan sesuai dengan agama mereka sendiri, padahal dalam Al-Quran juga jelas disebutkan la ikroha fiddin, tidak boleh ada paksaan terhadap keyakinan beragama.
Bahkan jangankan dalam situasi aman, situasi perang pun, Rasulullah menegaskan orang yang sedang beribadah atau rumah ibadah tidak boleh menjadi sasaran penghancuran atau sasaran dari pembunuhan dalam konteks perang gitu. Apalagi kita dalam konteks damai. Nah, kita melihat seolah-olah orang yang merayakan Natal di rumah mereka, padahal semuanya orang Kristen, itu sebagai sesuatu yang salah. Dan ini memperlihatkan fobia kita, standar ganda kita, bias kita. Atau juga misalkan kemarin di Cianjur, kampung halaman saya, ada kelompok orang, kebetulan Kristiani, melakukan upaya aksi kemanusiaan, memberikan bantuan terhadap korban bencana, hanya karena di tenda mereka ada label yang menunjukkan identitas Kristen mereka, kemudian label tersebut dirobek dengan tuduhan khawatir kristenisasi. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Ini boleh. Iya. Nah, ini juga fobia terhadap Kristen yang sama parahnya dengan Islamofobia yang dipegang atau yang diyakini oleh sebagian orang, katakanlah di barat atau dimanapun. Ini adalah standar ganda kita, bias kita, dan kalau kita marah terhadap Islamofobia, kita juga harus marah terhadap diri kita atau sebagian dari komunitas kita yang mungkin mengalami fobia seperti itu. Karena ini merupakan perilaku yang tidak adil. Atau misalkan standar ganda kita yang lain adalah kita marah kalau misalkan mau bikin masjid tapi kemudian izinnya dipersulit, tapi kita biasa-biasa saja cenderung membenarkan kalau ada rumah ibadah agama lain yang dipersulit izinnya dengan dalih apapun atau kepercayaan apapun. Saya ingat waktu itu di Kuningan, Sunda Wiwitan Akur mau membangun rumah ibadah tapi kemudian dipersulit dengan segala macam izin legalitas termasuk IMB gitu. Yang terakhir yang menjadi standar ganda yang mungkin juga perlu kita introspeksi ke dalam diri kita adalah kita marah kalau ada orang yang menghina agama kita atau menghina Tuhan kita atau menghina kitab suci kita sebagaimana yang terjadi di Swedia, tapi kita juga punya kecenderungan, sebagian kita punya kecenderungan untuk menghina agama lain, Tuhan agama lain atau kitab suci agama lain. Contohnya misalkan ada channel YouTube yang dia judulnya sangat provokatif, termasuk dan itu menghina kalangan atau menghina konsep ketuhanan umat Kristen. Dan kalau kita, atau misalkan ada juga penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang dalam mendakwahkan Islam merasa harus untuk menghina konsep ketuhanan agama lain gitu. Padahal kalau kita meyakini Islam adalah agama yang tepat bagi kita, ya kita hanya harus menjalankan agama ini dengan baik dan memperlihatkan value keislaman sebagai output atau outcome dari keimanan dan ketakwaan kita. Tidak perlu dengan menghina Yesus, menghina Buddha misalkan dan lain sebagainya. Ini bagian dari penistaan agama. Nah, makanya mungkin kita juga perlu melihat gitu. Kadang-kadang kalau orang yang menistakan agamanya agama Islam itu proses hukumnya cepat, tapi kalau ada orang Islam menistakan agama lain, itu kita merasa sebagai hal yang wajar. Ini adalah standar ganda, standar bias, yang ini menunjukkan sikap yang tidak adil. Padahal di dalam Al-Quran, misalkan di Al-An'am ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka pasti akan menghina Tuhanmu, menghina Allahmu dengan penghinaan yang melampaui batas. Nah, dari sini kita bisa mungkin melihat gitu. Jangan-jangan aksi-aksi pembakaran Al-Quran dan penghinaan terhadap Islam yang terjadi di sebagian wilayah, mungkin di barat atau dimanapun, itu erat juga kaitannya dengan sikap kita dalam menghina, memprovokasi agama lain. Walaupun mungkin nggak selalu di tempat yang sama, karena dunia ini sifatnya sudah mengglobal dan sudah interconnected gitu. Maka kalau kita tidak mau agama kita dihina, Tuhan kita dihina, Al-Quran kita dihina, kita jangan sekali-kali melakukan penghinaan terhadap Tuhan agama lain atau kitab suci agama lain gitu. Misalkan dalam Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, artinya Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik dan mungkin membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, sebagaimana yang Rasulullah contohkan kepada kita di dalam sirah, di dalam sejarah, bagaimana Rasulullah merespon kejahatan orang-orang yang menjahati beliau,
mulai dari peristiwa Thaif, mulai dari respon terhadap Abu Lahab, Abu Jahal, mulai dari respon terhadap Ubay yang memprovokasi warga Madinah untuk tidak suka kepada Nabi dan seterusnya. Dan ya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berlaku adil berarti menyadari bahwa kita punya subjektivitas, bahwa subjektivitas itu mungkin membuat kita terjebak dalam standar ganda dan bias, tapi kita berusaha untuk seobjektif mungkin, berusaha untuk introspektif terhadap diri kita sendiri, sehingga dapat bersikap seadil-adilnya, sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Di dalam Al-Maidah bahkan Allah mensifati sikap adil ini sebagai i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa, dan adil itu sebetulnya adalah bisa kita lihat sebagai indikator dan sekaligus outcome dari ketakwaan. Kalau kita memahami takwa, melaksanakan perintahnya dalam bentuk ritualistik, maka berlaku adil terhadap sesama manusia, apapun agamanya, rasnya, dan sebagainya, itu adalah bagian dari hasil yang ideal dari ketakwaan ritualistik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menutup, adalah wajar kalau kita marah terhadap apa yang dilakukan atau yang terjadi di Swedia dan terhadap standar ganda yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang biasanya berhubungan dengan politik yang kemudian mengeksploitasi agama dan komunitas beragama. Tapi kita juga perlu untuk menjadikan momentum ini proses untuk kita introspeksi. Jangan-jangan kita juga punya standar ganda, punya bias yang membuat kita berlaku tidak adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan, kalau misalkan kita merujuk atau mengutip istilah yang diutarakan oleh Pramudia Anantatur. Demikian untuk podcast Ren episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.